Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'ali. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul wafi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin dzil qadril ali wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi alladzina hum kal-ali amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya jugalah kita bisa kembali berkumpul bertemu di masjid atau majlis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. As-sabi' wa sab'un min asma'il al-husna al-wali. Yang ke-77 dari Asma'ullah Al-Husna Al-Wali. Ba'alif wawnya Al-Wali. Kalau yang di 56 Al-Wali itu kada ba'alif Al-Wali. Tapi kalau yang 77 ini Al-Wali. Beda maknanya antara al-wali dengan al-wali, beda. Huwal munfaridu bitadbir al-asya wal munabbidu litadbir bitahqiq wal qa'imu 'alaiha bil ibqa. Al-wali itu artinya dialah yang sendiri merancang segala sesuatu. Dialah sendiri yang meluluskan bagi yang dia rancang itu dengan mewujudkan rancangannya, dan dialah yang memelihara, melestarikan apa yang dia wujudkan itu. Nah, itu al-wali. Kalau diringkas bahasa Indonesianya, yang maha memerintah, yang maha memerintah, al-wali. Kan pemerintah itu pekerjaannya apa? Merancang. Kalau kena meluluskan rancangannya dan menjaga apa yang dia ciptakan itu tugas pemerintah. Pemerintah itu merancang suatu apa misalnya, lalu dia luruskan, dia wujudkan rancangannya dan dia jaga. Nah, al-wali ini itulah Allah itu maha memerintah, maha memerintah. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah hanya menyebut satu kali namanya al-wali. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, apabila Allah menghendaki suatu kaum, suatu bangsa, satu kelompok, bila Allah menghendaki jahat, bencana, bala, wabah, tidak ada yang bisa menolak baginya. Tidak ada yang bisa menolak. Dan tidak ada bagi mereka selain Allah minwal,
daripada yang memeliharanya. Bila sudah Allah menghendaki rumah tangga itu hancur, maka hancurlah rumah tangga itu, karena Allah sudah melepaskan dari pemerintahannya. Kalau Allah menghendaki satu kampung, satu negeri itu hancur, tidak ada orang yang bisa menolak, karena sudah Allah lepas daripada pemerintahannya. Nah, itulah al-wali ini, para muhibbin rahimakumullah. Kapan Allah waktunya melepas ini bangsa, rumah tangga, kelompok dari pemeliharaannya? Para ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda bangsa, kelompok yang dilepas oleh Allah, yang dijauhkan, dikeluarkan dari pemerintahan Allah, tanda-tandanya idha'atul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak berlaku lagi amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sebuah keluarga, dalam sebuah kampung, dalam sebuah bangsa, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini pertanda ini sudah dikehendaki Allah kehancurannya. Di rumah tangga ini kada ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Bini sembahyang kah kada kah, anak sembahyang kah kada kah, kada ada lagi yang menaguri, kada ada lagi yang menyuruhi. Bini yang buka aurat, anak binian berpacaran, kada ada lagi yang menangati. Nah, ini satu tanda, ini rumah tangga tunggu kehancuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nunggu kehancurannya. Satu kampung, satu negeri, bila di situ sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, kemunkaran merajalela. Nah, ini satu pertanda, ini negeri bakal hancur, bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun yang bisa menolong negeri itu. Nah, jadi kalau ada orang amar ma'ruf, kalau ada orang menyuruhi sembahyang, kalau ada orang menyuruhi puasa, kalau ada orang mencegah perzinahan, kalau ada orang yang mencegah beredarnya minuman keras, ini pertanda masih baik negeri itu, masih baik, masih ada harapan berkembang negeri itu kalau masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qauma idza ra'aw munkaran falam yughayyiruhu ammahumullah biiqabih. Rasulullah SAW bersabda bahwa satu bangsa bila melihat kemungkaran dan mereka tidak merubahnya, membiarkannya, Allah akan ratakan mereka dengan siksanya. Kalau bala Allah sudah turun, amma umum, orang yang baik kena bala, orang yang jahat kena bala. Al bala idza nazala amma, bala itu kalau turun dia umum sifatnya. Kada tahu orang saleh, kada tahu orang fasik, kalau sudah bala turun amma itu umum. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu mesti dilaksanakan kalau ingin rumah tangga kita, kampung kita, negeri kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alamat kelompok, negeri, bangsa yang akan dihancurkan Allah itu az-zulmu, zulmul ba'di 'alal ba'd, saling zalim menzalim, saling zalim menzalim, saling culas menculasi. Nang tukang jual beres ini
mengurangi takaran, timbangan, nang tukang tukar sebagian duit palsu bercampur, sama, saling zalim menzalim. Kalau itu sudah terjadi di tengah-tengah kita, maka tunggulah akan turun hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazlimu fatad'u fala yustajabu lakum wa tastasqu fala tusqaw wa tastansiru fala tunsaru. Ujar Nabi, janganlah saling zalim menzalim. Jangan saling zalim menzalim. Ukuran, takaran, timbangan jangan ngurang-ngurangi. Janji ditepati. Upah-upah buruh dibayar, upah-upah tukang karyawan tepat waktunya, jangan sampai tertunda, karena itu kezaliman. Kalau orang sudah selesai mengerjakan punya kita lambat bayar, itu kezaliman. Ujar Nabi, jangan menzalim itu. Kalau kalian zalim, sini zalim, sana zalim, kalian berdoa kepada Allah, Allah kada hiraukan doa itu, kada dikabulkan. Kalian minta turuni hujan, kada dihujani oleh Allah, hujan rahmat. Kalian minta tolong, kada ditolong lagi oleh Allah, karena sudah ini negeri, ini bangsa sudah saling culas menculasi. Sudah ada kepercayaan antara kita dengan orang lain. Itu tanda bahwa kezaliman sudah merajalela. Tunggu azab Allah. Yang ketiga, isya'atuz zina war riba, tersebarnya zina dan riba. Riba, zina itu biasa, karena dianggap sesuatu yang berat. Orang berzina itu biasa, orang riba itu bangga. Kalau sudah satu negeri demikian, nah ini negeri akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah melepas ini negeri dari pemerintahannya Allah. Rasulullah SAW bersabda, ma zahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim azab Allah. Ujar Nabi, tidaklah nampak di suatu bangsa, suatu suku, suatu kampung zina dan riba, melainkan mereka sudah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi nama Allah yang ke-77 Al-Wali, dia yang merancang sesuatu, dia yang mewujudkan rancangannya, dan dia pula yang memelihara apa yang diwujudkannya itu. Dalam bahasa kita disebut yang maha memerintah, Al-Wali. Al-mu'min bismillahil wali in kana min wulatil umur. Orang yang beriman, percaya, meyakini bahwa Al-Wali itu adalah nama Allah, jika dia termasuk orang-orang yang memegang perkara, pemerintah yang beriman dengan nama Allah Al-Wali, baik pemerintah yang duduk di DPR, baik pemerintah yang duduk di mana eksekutif yang di bidang hukum, itu semua wulatul umur. Nah, mereka para pemegang pemerintahan ini, jikalau beriman kepada nama Allah Al-Wali, apa yang mereka lakukan? Buah keimanannya itu,
Pertama, ayya'rifa qadral wilayah. Seseorang pejabat pemerintah itu hendaknya tahu ini nilai kekuasaan itu. Hendaknya paham arti dari kekuasaan itu. Fa innal wilayah ni'matun min ni'amillah. Karena kekuasaan itu satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada sebagian hambanya. Orang yang berkuasa, orang yang punya wilayah, itu orang yang dapat nikmat dari Allah. Itu harus tahu. Harus tahu seorang pejabat ini bahwa jabatan itu adalah merupakan satu nikmat dari nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Man qama bihaqqiha nala minas sa'adah ma la nihayatalah. Barang siapa yang bisa mendirikan, melaksanakan dengan haknya kekuasaan yang diberikan itu, dia akan mencapai keberuntungan yang tidak ada kesudahan baginya. Wa man kafara, siapa yang kufur, ja'ala bisyaqawah, jadilah dia dalam celaka yang tidak ada kesudahan baginya. Itu pertama. Orang yang diberi jabatan itu harus tahu nilai jabatan itu. Ini kalau aku jalankan baik-baik, aku akan beruntung yang tidak ada kesudahan. Tapi bila aku salah menjalankan ini akan membawa sengsara yang tiada berakhir. Nah, itu pertama dulu. Wa yahfaza dinal Islam. Seorang pemerintah, pejabat pemerintah yang beriman kepada nama Allah Al-Wali, dia mesti menjaga agama Islam. Dia mesti menjaga agama Islam. Bagaimana agama Islam selalu berkembang, selalu maju, jangan mundur. Nah, ini beban yang dibebankan Allah sebagai orang yang menerima nikmat wilayah kekuasaan itu. Kalau kita dapat jabatan nih, itu Allah menitipkan kepada kita, jaga agama Islam itu. Jangan sampai turun, jangan sampai hancur, jangan sampai menurun. Jadi setiap orang yang diberi Allah kekuasaan, di pundaknya ada tanggung jawab untuk mengembangkan Islam itu. Kalau dia beriman kepada Al-Wali. Kayak apa Islam di kampungku supaya maju, kayak apa Islam di kampungku supaya lebih berkualitas lagi. Nah, itu selalu dipikirkan oleh orang-orang yang punya wilayah itu. Wa ayyuqima syara'i al-Islam, bahwa dia mendirikan syiar-syiar Islam. Bagaimana di kampungku ini supaya masjid-masjid ini berisi jamaahnya, bagaimana Jumat ini supaya ramai, bagaimana Islam itu menjadi nampak kelihatan. Nah, ini wa yudabbira wa yunaffiza masalihum ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan lagi seseorang yang pejabat yang beriman ini, bahwa dia merancang, meluluskan rancangannya tentang kemaslahatan rakyatnya, baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Jadi itu bagian dari iman. Kalau seorang pejabat
beriman kepada nama Allah Al-Wali, ya macam itu. Dia sadar bahwa dia dapat nikmat yang besar dari Allah. Bila nikmat ini dijalankan, dia akan kebahagiaan, dapat kebahagiaan yang tidak terhingga. Bila salah menjalankan nikmat ini, akan diancam ancaman yang berat. Rasulullah SAW bersabda, "Adlus sultan yauman wahida ahabbu ila Allah min ibadati sab'ina sana." Adilnya seorang pejabat, jujurnya seorang pejabat, satu hari Allah lebih senang itu daripada ibadah lain 70 tahun. Nah, nikmat kada orang jadi pejabat tuh, nikmat. Sehari jadinya adil, lebih besar pahala 70 tahun orang lain. Nah, itu nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda pula, "Ahabbun nas ila Allah Ta'ala wa aqrabuhum ilaih as-sultanul adil wa abghaduhum ilaih wa ab'aduhum ilaih wa ab'aduhum minhu as-sultanul jair." Manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, pejabat yang adil. Sebaliknya manusia yang paling jauh dari Allah, yang paling dimurkai oleh Allah, pejabat yang zalim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa ayyastaqa ila ru'yatil ulama wa yahrisa ala istima'i nushihim wa ayyahzara min ulama isu alladhina yahrisuna ala dunya. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wali, bahwa dia selalu ingin kepada ulama, ingin mendengar nasihat para ulama. Jadi pejabat-pejabat yang beriman itu dia mesti ingin mendengar masukan-masukan daripada ulama, petunjuk-petunjuk daripada para ulama dalam mensejahterakan rakyatnya itu, dan takut menghindari ala ulama as-su, akan ulama yang jahat. Alladzina yahrisuna ala dunia, yang ulama jahat ini hanya mengingini dunia daripada pejabat itu. Jadi pejabat ini berpilih ulama mana yang kira-kira memberi saran kebaikan. Jangan ulama-ulama yang hanya mengiyakan apa yang dilakukan oleh pejabat itu. Wa alla yatakabbala ala khalqillah bi an la yaghdaba ala man dzakarahu bisubal ya'fu wa yasfah. Seseorang yang diberi Allah wilayah, yang diberi Allah kekuasaan, baik kekuasaan yang kecil, sedang maupun yang besar, dia jangan sombong atas makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong dengan bahwa dia tidak marah atas orang yang menyebut jahat dengan dia, bahkan dia memaafkan dan membiarkan. Nah, ini buah keimanan. Seorang pejabat itu kada boleh marah kalau rakyatnya menyebut-nyebut jahat dengan dia. Kada boleh marah, mesti memaafkan. Ayo padakan rakyatnya apakah, padakan rakyatnya apakah, mesti kada boleh marah. Itu kalau pejabat ini yang beriman kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wali. Wa ayyurattiba mu'tamadin yas'aluna an halihi minar ra'iyah liyas'ala aibahu min alsinatin nas. Dan seorang pejabat yang beriman itu bahwa dia mengangkat orang-orang yang dipercaya untuk menanyakan kepada manusia-manusia bagaimana kerjanya dia sebagai pejabat itu.
Nah, jadi seorang kepala desa ini termasuk pejabat, termasuk wulatul umur. Kepala desa ini mestinya anaknya mengangkat 2-3 orang. Nang dipercaya orangnya nih, suruh menakunakan di kampung tuh. Baik kada aku nih jadi kepala desa, adil kada aku jadi kepala desa. Nah takut nih kayak presiden tuh jadi pembakal nih, pinang baik juga kah? Oh baik jururang. Takut nih pulang sana baik kasih jadi pembakal. Oh kada bagus. Nah ini kita menyampaikan lawan pembakal. Kami sudah menakuni masyarakat, ternyata pian 60% madakan baik, 40 kada baik. Nah itu mestinya tugas seorang penguasa yang menuruti tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kalau penguasa ini, para pejabat ini beriman dengan nama Allah Al-Wali, dia menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya bisa menjadi orang yang lebih jauh, orang yang sangat jauh dari Allah, orang yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang ke-78 nama Allah Al-Muta'ali. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana dunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna takuna imama. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك